Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ariyanti Skarwahyu dari Teknik Informatika 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan kalkulator pada Adobe Flash. Ini adalah tampilan kalkulator pada Adobe Flash yang telah saya buat kemarin. Mari kita lihat dengan cara klik pada keyboard Ctrl Enter atau Control Test Movie pada Flash. Ini adalah kalkulator buatan saya. Kita bisa ketikkan angka. Ini adalah hasil dari kalkulator buatan saya. Sekarang kita buat project baru dengan klik file lalu pilih new, pilih yang actionship yang kedua lalu pilih OK. Ini adalah timeline, klik kanan lalu pilih dokumen, pada dimension weight dokumen properties ketikkan 300 lalu enter atau klik OK. Kemudian pada kalkulator sebelumnya saya sudah buat background. Kita copy background lalu kita pastekan ke file project baru kita. Nah, ini adalah tampilan background pada kalkulator saya. Kalau Anda belum punya, Anda bisa membuatnya di rectangle tool atau di pokoknya di rectangle tool ya. Oke. Lalu pada layer 1 ini kita tuliskan BG karena ini adalah background. Kita klik new layer, kita tuliskan di sini tombol. Nah, setelah itu kita buat tombol, kita bisa copy pastekan satu buah tombol sebagai contoh dari kalkulator buatan saya yang kemarin. Kalau mungkin Anda belum punya, nah, Anda bisa membuatnya di rectangle tool ya. Nah, kita buat tombol seperti ini. Lalu tombol ini kita copy paste saja. Biar cepat, kita klik Ctrl copy lalu Ctrl V, Ctrl C lalu Ctrl V. Kita atur seperti itu seterusnya ya. Kita seleksi, langsung copy paste, atau kita bisa klik kanan copy lalu klik kanan paste. Kita atur letaknya ya, seperti ini kurang lebihnya. Kita buat seperti menu pada kalkulator yang sebenarnya. Lalu kita buat agak yang lebih panjang, bisa klik kanan copy lalu paste lagi ya. Kalau mau membesarkan, kita bisa klik pada ya tombol ini, free transform tool. Lalu putih-putih di tengah kita geret ke kanan supaya dia posisinya yang kanan itu tetap, dia menggesernya ke kiri ya. Lalu kita copy lagi dan kita paste untuk menu selanjutnya. Seperti tadi, kita klik free transform tool untuk membesarkan atau menggeret ke kanan atau ke kiri ya. Ya, kurang lebih seperti ini. Setelah menu ini selesai, kita buat menunya, lalu kita ketikkan tulisan. Jangan lupa untuk propertiesnya kita klik static text, karena ini merupakan sebuah inputan, maka kita buat static text. Kita ketikkan lalu kita pilih font sesuai yang kita inginkan di pada properti ya.
Kalau propertiesnya belum ada, bisa kita klik ke Windows, lalu kita pilih properties. Sekarang kita pilih, sekarang sebagai contoh, Revi. Sebagai contoh untuk ini saya kasih warna putih. Ukurannya bisa kita berbesar perkecil di size ya. Nah, ini dia size. Geret kanan, geret kiri. Setelah itu kita atur posisi letaknya. Kemudian kita copy paste langsung aja ke menu yang lain, ke tombol-tombol yang lain. Langsung kita copy paste saja. Klik kanan copy, lalu klik kanan paste, atau dengan CTRL C lalu CTRL V. Biar lebih mudah, biar lebih cepat ya. Di sini kita atur, kita tuliskan titik. Biar supaya kelihatan, saya ubah tulisannya, bentuk tulisannya flowchart Gothic, showchart Gothic. Lalu saya perbesar ukurannya menjadi 40 pt agar kelihatan. Lalu kita atur, nah, sehingga dia nampak seperti titik beneran. Oke. Kemudian sama dengan agar lebih cepat, kita copy paste terlebih dahulu supaya lebih cepat. Oke, untuk del ini kita ubah tulisannya terlebih dahulu dengan cara double klik, lalu Ctrl A, lalu kita ubah tulisannya pada properties supaya lebih jelas tulisannya. Del ini fungsinya adalah untuk mendelete nantinya atau untuk menghapus. Kemudian agar lebih cepat, kita Ctrl V, kita taruh pada posisi tombol-tombolnya, button-buttonnya, agar lebih cepat ya. Setelah itu kita bisa mengaturnya, mengatur tulisan dengan cara klik 2 kali atau double klik pada tulisan tersebut, lalu dihapus, kemudian diganti tulisannya. Nah, ini masih Ctrl V, masih. Nah, bagi kalian yang pemula pada Adobe Flash, ya sebaiknya maka dari itu saya menjelaskannya dengan detail supaya Anda lebih bisa untuk mengikutinya. Di sini kita atur angka 1, karena angka 1-nya ini kelihatan seperti angka 7, maka angka 1 ini kita double klik, kita Ctrl A, lalu kita ubah bentuk tulisannya agar supaya kelihatan seperti angka 1. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian kita klik angka, kita double klik, lalu tuliskan angka 2, 3, 4, 5, 6, ini adalah 9, lalu 8, kemudian 7. Nah, untuk ini kita lanjut ke tambah atau plus, kemudian kurang, kemudian kali, kemudian bagi. Nah, untuk plus sama ini kan, nah, untuk angka 9, angka 6, plus sama min sama kali dan juga bagi, ini kita atur posisinya ke tengah. Lalu klik pada angka 9, kita atur size-nya, ukurannya pada properties supaya terlihat sama dengan yang lain. Kita atur posisinya. Kemudian yang angka 6 juga begitu, kita atur ukurannya di size pada property. Untuk plus juga, untuk tambah. Kemudian
selanjutnya juga untuk kurang atau min, pengurangan. Untuk kalinya mungkin cukup segitu ya, mungkin udah jelas sama untuk baginya. Kita seleksi lalu kita seret pada background yang sudah kita sediakan tadi. Nah, untuk itu kita pada properties di sini kita tuliskan sama dengan, supaya nanti kalau kita kasih scriptnya kita gampang bisa tahu kalau itu sama dengan. Selanjutnya kita klik pada tombol buttonnya, kita tulis ini del adalah tombol del, karena tadi kita mengcopy tombol bagi, jadi semuanya ikut bagi. Ini kemudian titik ya. Untuk itu seterusnya, nah untuk 00 kita tulis 02, untuk 01 kita tuliskan 0. Begitu seterusnya. Kemudian ini kali, jangan lupa kliknya di kali ya, kali. Kemudian setelah kali kita klik 3. Setelah itu kita klik lagi di angka 2, kita tuliskan 2. Kemudian di angka 1 kita tuliskan 1. Di angka selanjutnya dikurang ya, dikurang kita klik, kita tuliskan kurang juga. Kemudian di angka 6 kita tuliskan 6. Dan di angka 5 kita tuliskan 5. Oh sorry, L-nya kecil, 5. Kemudian di angka 4 kita tuliskan 4. Oke, selanjutnya di angka 7 kita tuliskan 7. Kemudian di angka 8 kita tuliskan 8. Dan di angka 9 kita tuliskan 9. Kemudian di tombol tambah kita tuliskan tambah. Setelah ini selesai, kita buat new layer. Double klik new layer, kita tuliskan display. Display ini adalah outputnya. Untuk membuatnya kita bisa klik tag, kemudian pilih dynamic tag. Oke, kemudian kita klik lalu kita seret. Nah, kita netralkan dulu, lalu kita atur posisinya. Oh ya, saya lupa untuk menamainya pada properti. Tapi kita ke new layer dulu, kita ketikkan action. Oke, pada display kita klik, double klik, lalu pada variabelnya kita tuliskan display. Pada layer properties, nanti pada double klik sudah ada. Kemudian di action, untuk action klik kanan, kemudian action atau tekan F9 pada keyboard Anda. Double klik pada action, lalu tuliskan script. Nah, ini supaya lebih cepat, kita copy scriptnya. Ctrl C lalu Ctrl V. Operation sama dengan no, atau kemudian enter, kita stop ya. Kita tes, ternyata tidak ada yang error. Kemudian kita kembalikan actionnya, kita netralkan dahulu, kemudian kita klik buttonnya, klik kanan action, lalu kita copy pastekan script yang sudah ada ya.
Kemudian pada button 8 juga seperti itu, sama, kita kopikan langsung skripnya. Nah, ini dia on release display sama dengan display plus petik 28. Lalu kita kembalikan lagi. Begitu seterusnya di angka 9, tinggal kita ganti angkanya saja yang belakang, tapi ini saya supaya lebih mudah saya copy pastekan saja. Biar gampang langsung tekan Ctrl A untuk supaya lebih cepat, lalu Ctrl C dan kemudian Ctrl V. Itu adalah Ctrl A untuk menyeleksi, atau biasanya Ctrl A kan untuk semua. Kita bisa klik lalu seret seperti itu tadi ya. Kemudian Ctrl C, kemudian klik Ctrl V. Begitu seterusnya. Sampai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sama. Tinggal diganti angkanya saja yang belakang. Sekarang sampai di angka 6, klik kanan lalu action. Di sini ada tulisannya 6 di bawah tadi ya. Kita kembalikan lagi dengan Windows lalu action. Terus klik kanan lagi action. Kita copy paste atau copy paste skripnya. Windows lagi action. Sekarang sampai di angka 2. Seperti itu terus. Rumusnya sama, on release display plus sama dengan display plus petik 2 angkanya lalu titik koma. Oke, gitu. Sekarang angka 3, klik kanan, action. Ini saya pastekan sama, tinggal diganti angka 3. Oke, begitu. Lalu Windows action untuk mengembalikan. Ini adalah untuk 0. Kalau untuk 0 ini, klik kanan, action. Ini adalah rumusnya on relay, on, kurung buka, release, kurung tutup. Terus ininya cuma diganti 0, cuma nggak ada plusnya aja. Lalu untuk 00 sama, tinggal 0-nya ditambah 1 aja. Kemudian pada titik sama, tinggal itu tidak ada angka, langsung ke titik. Nah, 00-nya ini diganti dengan titik. Oke. Terus kembali lagi, sekarang buat yang operatornya untuk plus, min, kali, sama bagi. Nah, untuk itu kita buka lagi. Kita klik kanan dulu, lalu action. Nah, kita buka skripnya untuk operator. Nah, saya sudah siapkan di sini. On release if operation sama dengan no display. Di sini ya, sama dengan display plus. Plus operatornya adalah tambah. Begitu juga dengan kurang. Kurang juga sama seperti itu, cuma nanti diganti displaynya plus tanda petik dalam petik 2 itu kita min atau strip. Terus operationnya sama dengan KUQ RA angkurang. Kemudian kali, klik kanan action. Sama seperti tadi. On release if operation sama dengan 2, no display sama dengan display plus bintang ya. Kalau kali dalam rumus ini kita kasih bintang. Itu udah dari sananya, nggak tahu saya kenapa. Terus kemudian untuk bagi, kita kopikan untuk yang bagi sama. Kalau bagi ini slash ya, simbolnya adalah slash. Kalau kali bintang, kalau bagi slash, kalau kurang min, kalau tambah plus. Oke, mungkin kalian juga sudah tahu. Sekarang waktunya kita kasih script untuk del. Klik kanan action, lalu on release display sama dengan tanda petik kosong. Kemudian no, operationnya no. Kita tes, lalu Windows action untuk mengembalikan. Kemudian untuk sama dengan, klik kanan action. Nah, ini adalah sangat panjang sekali. Kita langsung copy pastekan saja, kemudian kita kembalikan. Lalu kita
test. Control test movie. Nah, ini dia kalkulator yang udah kita buat tadi. Oh, sorry, maaf, kita delete dulu. Klik angka 9 ditambah 9, hasilnya berapa teman-teman? 18. Kemudian dikurangi 6 sama dengan 12. Pintar sekali. Dibagi 3 sama dengan 4. 4,200 kita kalikan dengan 3 sama dengan 12,6. Nah, begitu seterusnya kita bisa cek. Ternyata hasilnya benar ya teman-teman. Kalau Anda ingin buat, silahkan Anda lihat tutorialnya, lalu Anda tirukan seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, kita close karena sudah selesai. Mungkin itu dari saya, penjelasan kalkulator, membuat kalkulator dengan Adobe Flash. Oke, terima kasih. Sudah cukup dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.